anugerah itu bekerja waktu kita rendah hati. Saya mau dorong saudara, belajarlah merendahkan hati. Orang yang rendah hati itu mau mengakui salah, mau mengakui dosa. Banyak orang tak pernah mau mengaku salah, itu orang sombong. Kata kitab, Allah mengasihi orang yang rendah hati, tapi menentang orang sombong. Orang sombong itu orang congkak. Orang sombong itu orang egois, hanya mementingkan diri sendiri. Dia mau menang sendiri, mau keperluannya ada diurus, keperluan orang tidak perlu diurus. Saudara, kalau kita mau dapat anugerah Tuhan, hiduplah rendah hati. Mari kita merendahkan hati kepada Tuhan, rendah hati kepada pekerjaan Tuhan, rendah hati kepada jiwa-jiwa. Katakan amin. Kami sembah, kami agungkan Kau Tuhan. Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Juru Selamat kami. Engkaulah hidup dan sumber hidup kami. Engkaulah sukacita dan sumber sukacita kami. Engkaulah kekayaan dan sumber kekayaan kami. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu Tuhan. Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami, seluruh keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau telah memanggil kami, Engkau telah memilih kami, Engkau telah menebus dan membayar kami lunas oleh darah-Mu, oleh nyawa-Mu, oleh kasih-Mu yang sangat luar biasa ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami mau melayani-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi yang Tuhan berikan pada kami. Bapa, hamba mohonkan berkat damai sejahtera, berkat keselamatan buat kami semua. Bapa, di dalam nama Yesus, hari ini kami tadahkan tangan Tuhan. Kami mohon tambahkanlah iman kami Tuhan. Kau berikanlah kami iman yang hidup, iman yang bertumbuh, iman yang berbuah-buah Tuhan. Iman yang memindahkan segala gunung-gunung persoalan, iman yang menciptakan kesembuhan ilahi Tuhan, iman yang menyelamatkan jiwa-jiwa. Bapa, tambahkanlah kepercayaan kami kepadamu. Kami percaya padamu Tuhan. Tambahkanlah pengharapan kami. Hari ini kami berharap kepada Tuhan. Kami berharap kepada hadirat-Mu. Kami berharap kepada firman-Mu. Firman-Mu berkata, diberkatilah keluarga-keluarga orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Berkatilah seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami tadahkan tangan kepadamu. Tambahkanlah kerendahan hati kami Tuhan. Ajarlah kami melayani-Mu dengan rendah hati, beribadah dengan rendah hati Tuhan. Cabutlah segala roh-roh kesombongan, roh-roh keangkuhan, roh-roh keegoisan dari hati kami, roh-roh mementingkan diri sendiri Tuhan. Ampunilah setiap salah, setiap dosa kami Tuhan. Biar Tuhan memberkati dengan luar biasa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau makan minum dari firman-Mu. Firman-Mu itu pelita dan terang bagi setiap jalan kami dan kaki kami Tuhan. Firman-Mu itu benar-benar makanan buat kami. Firman itu penasihat pembimbing Tuhan. Firman itu mengepelak dan mengajari kami bertobat ya Tuhan. Bapa, penuhkan hati kami dengan Roh Kudus, dengan roh iman, dengan roh pengertian, dengan roh pewahyuan Tuhan. Ajari hamba-Mu berkata-kata Tuhan. Beri hamba-Mu bahasa yang sangat sederhana, bahasa yang sangat mudah dimengerti Tuhan. Beri hamba-Mu bahasa iman, bahasa yang menguatkan, bahasa yang menghiburkan dan menyembuhkan Tuhan. Biarlah ketika firman-Mu diberitakan, semua yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Semua yang susah dihiburkan, jalan-jalan yang tertutup dibuka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mau berkata dengan iman. Dalam nama Yesus kami disembuhkan. Dalam nama Yesus kami diberkati. Kami bersama
bersuka cita, kami bersyukur dan kami bergembira ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Salut. Mari kita buka kitab kita dari Efesus pasal yang kedua. Mari kita baca ayat 8 dan ayat 9. Tapi kita baca mulai ayat 4. Ya, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia atau anugerah kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerah atau kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sekali lagi ayat 8 dan 9 kuat 2 ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat luar biasa. Ayat 8 katanya begini: sebab karena kasih karunia, sebab karena anugerah Tuhan, sebab karena kemurahan Tuhan, artinya sebab karena belas kasihan Tuhan, kamu itu diselamatkan. Kamu ditebus oleh darah Yesus. Kamu dosanya diampuni. Kamu penyakitnya disembuhkan. Hidupmu diberkati. Pekerjaanmu ditolong oleh Tuhan. Semuanya karena Alkitab. Kata Alkitab, karena kasih karunia iman. Karena iman kepada Tuhan. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan karena kepandaianmu. Itu bukan karena kecantikanmu. Itu bukan karena sekolahmu, tetapi murni kemurahan Tuhan. Katakan amin. Dan ayat ini menjelaskan dasar iman yang keempat adalah anugerah Tuhan. Kita sudah belajar 3. Dasar iman yang pertama adalah firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Katakan amin, saudara. Apapun yang kita kerjakan, ikutlah pada firman Tuhan. Jangan ikut pada gosip. Jangan ikut apa kata orang. Yang kedua, dasar iman kita adalah kasih. Itu sebabnya ketika ada satu yang menderita gereja Tuhan, kita semua rasa menderita. Saudara, berdirilah di dalam kasih. Layanilah Tuhan dengan kasih. Sembahlah Tuhan dengan kasih. Layanilah sahabat kita dengan kasih. Jangan lihat mana yang kaya, mana yang miskin. Jangan lihat dia lulusan apa, dia sarjana apa. Kita bersahabat karena kasih. Katakan amin. Amin. Saudara, yang ketiga, dasar iman adalah kuasa Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekarang kita belajar yang keempat. 4 ini dasar iman. Yang keempat, dasar iman adalah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, belas kasihan Tuhan.
memenuhi seluruh hukum Tuhan. Amin, saudara. Hukum Taurat itu 10 bagaikan mata rantai yang menggantung kita. Jadi kalau kita dibawa di bumi, digantung dengan 10 mata rantai, ujungnya di sorga. Saudara, kalau ada 10 mata rantai, satu putus, jatuh tidak? Jatuh. Kita gak sanggup. Katanya jangan kamu lupa beribadah pada hari Sabat, hari Minggu. Kadang-kadang kita kalah ibadah kalau ada hari-hari yang lain. Betul atau betul? Jangan kamu membunuh, jangan kamu mencuri, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang sebelumnya berkata jangan ada berhala di hadapanmu. Audo Jehovah di batang nina di batata. Lasso jaja dong gana-ganaan. Dijawab, amin. Jangan ada ilah berhala lain di hadapanmu selain aku. Kadang-kadang kita gagal. Satu putus kita jatuh. Itu sebabnya tidak satu orang pun yang lolos melakukannya. Bahkan Musa pun gagal. Sehingga Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Yang berhasil cuma satu, namanya Yesus Kristus Tuhan, penebus dan penyelamat iman kita. Kita beri tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Dia berhasil sampai mati di kayu salib. Dia berhasil. Umur 12 dia ke bait Allah. Umur 40 tambah 8 hari dia disunat. Serahkan diri ke bait Allah. Saudara, dia lakukan semua yang sukacita. Dia bilang ditampar pipi kanan, dia kasih pipi kirinya, saudara. Akhirnya dia bisa genapkan semua. Dan di dalam Yesus, hukum kita namanya hukum kasih. Hukum kasih karunia. Bisa bilang amin, saudara. Jadi kalau kita ada sebagaimana kita ada sekarang, ini bukan karena kita pandai. Ini anugerah. Ini belas kasihan Tuhan. Katakan amin, saudara. Karena itu 2 Petrus 3 kita baca. 2 Petrus 3 ayat 18. Tuhan mau kita bertumbuh di dalam kasih karunia. Kita baca sama. 2 Petrus 3 ayat 18. 2, ya, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi bagian A 2 3 ya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam anugerah, dalam pertolongan Tuhan. Kalau kita mau kuat iman kita, saudara, bertumbuh dalam belas kasihan Tuhan. Saudara, apa itu kasih karunia? Kita belajar pelan-pelan. Kasih karunia, kalau bisa dicatat bagus. Kasih karunia Allah adalah suatu pemberian yang sangat-sangat besar dari Allah yang tidak mungkin kita terima, tetapi Tuhan berikan kepada kita. Itulah dia. Amin. Tak ulangi sekali ini. Kasih karunia adalah suatu pemberian yang sangat-sangat besar, yang tidak pantas, yang tidak mungkin kita terima, tetapi Tuhan berikan kepada kita. Dan waktu Tuhan memberikan, bukan karena kita pandai, bukan karena kita layak, bukan karena kita pantas, tapi murni karena cintanya Tuhan kepada kita, murni karena belas kasihan Tuhan. Amin, saudara. Sehingga semua yang sakit pasti disembuhkan oleh Tuhan. Katakan amin. Bapak mau kasih contoh.
Pernah lihat pengemis di lampu merah? Peminta-minta pernah? Saya tanya, kalau Bapak itu lihat pengemis, kira-kira kasih berapa? Berapa kalian kasih? Ada yang tidak pernah mengasih, justru digodini. Ada yang gitu. Ada yang kasih 1.000, itu wajar kan? Udah baik. Ada yang kasih 2.000. Kayaknya jarang yang kasih 5.000. Kolektor dia nggak kasih segitu. Amin. Rasanya kalau ngasih 10.000 buat pengemis, kepala kita udah besar, betul atau betul? Yang pantas buat pengemis itu 2.000. Jangan kasih tahu orang. Sekali lagi jangan kasih tahu orang. Mana tahu jadi berkah. Bapak udah 2 bulan, lebih lah 2 bulan, belajar menabung, belajar bertobat. Kalau nampak pengemis, pasti kasih. Kadang-kadang logam 500, kadang-kadang 2.000, kadang-kadang 1.000. Jadi ada logam-logam, sekarang gue kumpul. Karena firman Tuhan bilang, jadikan semua benih. Amin, saudara. Pokoknya kalau ada logam-logam nampak di jalan pun gua ambil. Sama yang kedua, yang disimpang 4. Misalnya kalau mau ke rumahnya Bang Rihan, kan ada persimpangan, ada paugas itu. Dia udah tahu tengoknya si biru, ini langganan, asal kasih. Bukan untuk gimana, tapi belajar. Belajarlah, amin ya. Simpang mana aja, simpang Tengkuling mau ke Segan itu ada paugannya juga. Kasih lampu merah. Awalnya amin bilang, kenapa kau kasih? Menabur, menabur. Berilah, maka kamu akan di toh uang logam 500 perak itu saudara nggak butuhkan. Kalau saudara nggak mau kasih sama Pak Gembala. Pak Gembala ini recehan banyak nih. Jadi sekarang uang kertas harga 1.000 pun dikumpulinya. Ada. Saudara, pengemis itu hanya pantasnya dapat 200.000. Amin. Tetapi sekali waktu ada orang naik mobil, berhenti lampu merah, ditengoknya pengemis, dibukanya kacanya, dia bilang, datang. Terus sudah datang, diambilnya amplop diam-diam. Nah, katanya, bukan uang segepok, amplop segepok. Nah, yang dia kasih 10 juta. 10 juta. Pantas gak? Nggak pantas. Betul atau betul? Itu nggak pantas. Pengemis itu nggak pantas dapat 10 juta. Dapat 200.000 pun nggak pantas. Pantasnya 2.000, 1.000, 10.000 boleh lah. Tetapi bapak ini kasih 10 juta. Waktu ditanya, kenapa kau kasih? Aku lihat ada sesuatu di wajahnya. Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Bisa bilang amin, saudara? Pernah nggak mendengar orang memberi 10 juta? Sering. Di Jawa Tengah ada tukang becak dayung dapat harta warisan dari wisatawan Belanda. Karena wisatawan itu datang ke Jawa Tengah, nggak tahu apa-apa, ditolong, diantarkan semua. Waktu dibayar dia nggak mau. Bapak wisatawan itu sangat disentuh hati. Dia pulang ke Belanda, dia bikin wasiat, seluruh hartanya diwariskan ke tukang becak. Nggak pantas, bukan anak, bukan orang Belanda, tapi itulah anugerah. Amin, saudara. Waktu pengemis dapat 10 juta, saya yakin dia nangis, dia tersungkur, dia bilang, Tuhan, makasih. Saudara, hidup kita kalau tidak dapat kasih karunia Tuhan, kita tak jadi apa-apa. Kita jadi gembel. Bisa bilang amin, saudara? Kalau hanya dengan tenaga kita nggak bisa punya rumah, kita nggak bisa berkorban, kita nggak bisa berbuat
Kita ambillah buruh, tukang, itu sehari 125.000. Itu yang normal. Amin, saudara. Ada orang sehari cuma 50.000. Ada orang sehari 200.000. Saudara, Yesus memberitahukan satu rahasia iman di dalam Tuhan, supaya keluarga kita, perkuliahan kita diberkati Tuhan. Alkitab katakan, mintalah kasih karunia Tuhan, mintalah anugerah Tuhan. Kalau lihat wajahku, lahirku, sukuku, kita semua, kita tak pantas punya gereja sebagus ini. Betul atau betul? Kita gak ngerti bikin malam dana. Tapi kenapa kalau tanah dan gedung ini ada? Alkitab katakan itu anugerah Tuhan, itu belas kasihan Tuhan. Ada orang digerakkan kasih 400 juta, ada orang digerakkan kasih emasnya. Itu satu anugerah dari Tuhan, bukan karena kita pandai. Begitulah Yesus terhadap kita. Bisa bilang amin, saudara. Percayalah, kuliahmu akan ditolong Tuhan, masa depanmu akan diberkati Tuhan. Tetapi bukan karena jago kita, tetapi karena anugerah dari Yesus Kristus. Tuhan yang menyertai kita. Semua yang sakit, percayalah, penyakitmu pasti disembuhkan Tuhan kalau kau datang pada anugerah Tuhan. Apapun persoalanmu akan dibantu oleh Tuhan kalau kita datang pada kasih karunia Allah yang luar biasa. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, itulah kasih karunia. Maukah engkau semua berharap kasih karunia Tuhan? Kita sedang berharap 200 jiwa gelombang 1. Betul atau betul? Kalau dari pandai kita, tak pandai kita. Tetapi saudara, kita percaya kemurahannya lebih dari itu. Saudara, kita belajar betapa hebatnya kasih karunia itu. Amin, saudara. Kasih karunia itu begitu hebat. Kita lihat 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Kita baca sama. 2, yang karena kamu telah mengenal kasih karunia atau anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu telah menjadi miskin, sekalipun Ia adalah kaya. Katakan amin. Terus kita baca sama-sama 2-3 ya. Supaya kamu yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Luar biasa. Bisa bilang amin? Jadi anak gadis, jangan takut, masa depanmu hebat. Ini membuat kita bahagia. Kita berani sumringah jadi orang Kristen sekalipun banyak kekurangan. Katanya begini, karena kamu telah mengenal kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia Allah terjadi pertukaran posisi. Amin, saudara. Apakah kasih karunia-Nya? Dia yang kaya raya, Dia bos besar, Dia Allah yang maha mampu. Amin, saudara. Karena cintanya, karena anugerahnya kepada kita, Dia rela lahir di kandang domba. Dia rela jadi miskin, jadi bapa tidak punya apa-apa, karena anugerahnya kepada kita. Supaya kita yang miskin, kita yang tidak punya apa-apa, yang selalu khawatir, yang selalu merasa kurang, kata kita, engkau dijadikannya kaya dengan kemiskinannya. Yang sakit dijadikannya sembuh, yang tidak mungkin jadi mungkin. Itulah anugerah Tuhan. Karena itu saudara, kalau berdoa, pandanglah kemurahan Tuhan, jangan pandang kehebatanmu berdoa. Mungkin saudara berkata, aku bisa puasa 3 hari 3 malam. Kalau kita anggarkan puasa kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kita harus rajin puasa. Kenapa kita puasa? Karena iman pada kasih
sekali lagi kepada Tuhan. Bilang sama sebelah, kau yang miskin dijadikannya kaya karena anugerah. Amin. Kau yang sakit dijadikannya sembuh. Semua yang sakit oleh bilur-bilur Yesus kau sembuh. Yang tidak mungkin dijadikan apa? Mungkin. Kita yang harusnya masuk neraka dijadikannya masuk surga. Saudara, begitu juga dalam pelayanan, saudara. Dalam pelayanan kita bukan karena pandai, bukan. Kita lihat 2 Korintus 3 ayat 4 sampai 6. Kita baca 2 Korintus 3 4 2 yang demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah anugerah Tuhan. Amin, saudara. Ayat berikutnya, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari sebuah perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh, apa katanya? Saudara, kalau kita ada bisa melayani itu kemurahan Tuhan. Dulu menurut hukum Taurat, kita semua orang Batak, Batak Karo, Batak Nias, Batak Cimalungun, Batak Toba, nggak boleh. Yang boleh dulu hanya suku Lewi. Amin, saudara. Nggak semua suku boleh, hanya suku Lewi. Kalau ikut hukum Taurat, semalam kami mau tidur membaca firman Islam malam sampai pada kitab Keluaran, korban pagi dan korban petang. Orang Israel pagi-pagi 1 ekor domba, sore-sore 1 ekor domba tiap hari. Nggak sanggup kita. Betul. Tapi kalau kita bisa ada melayani, itu anugerah Tuhan. Saya dorong dengan ada yang sombong, apalagi kayak Bapak ini. Pokoknya Bapak berharap kalian cuma lihat wajahku, bilanglah Yesus baik. Kenapa? Aku bisa jadi hamba Tuhan ini kalau ikut yang tertulis. Nggak lulus. Bayangkan, Bapak buta warna, aku bilang warna banyak salah. Yang kedua, buta nada, ngangkat lagu tak tahu, nggak bisa membedakan mana kunci C, mana kunci G. Jadi pendeta itu nggak lulus. Jadi WL aja harus 1000 lagu. Jadi singer 500 lagu. Jadi pendeta harus tahu nama. Amin ya. Nggak lulus, pasti aku dipulangkan. Kemudian buta rasa. Buat Bapak semua makanan enak. Kasihlah makanan semua enak. Amin, saudara. Dan nggak cuma itu, bato-bato lagi pendeta. Aku lagi tumpang tangan, bato-bato, nggak lulus. Satu lagi, buta manajemen. Bapak nggak ngerti manajemen. Dan saya bersyukur, berterima kasih. Ada Bang Rihab Manurung membantu ngurus gereja, dari Lajang dia bantu. Ada Pak Utasoid, ada Ibu Bunga, ada Ibu Rosita membantu manajemen. Bapak besuk gak pandai, bergaul gak pandai, maka banyak jemaat kecewa dengan Bapak. Gembala kok kayak gitu, memang aku gak pandai. Jadi banyak orang udahlah, kalau kayak gitu gembalanya gak keren, gak punya, memang cuma kemurahan Tuhan. Keuangan ada Kak Bunga, waktu pembangunan dari mana, carinya ini gimana. Itu sebabnya aku bilang kepada kita semua, bantulah aku ngurus gereja ini. Kita punya YouTube keren, banyak kawan-kawan pembicara. YouTube itu punya YouTube sendiri, tapi ketika dia upload khotbah dia
Semalam bilang kita rekaman di Bethlehem katanya. Saudara, aku gak ngerti untung ada si Bro. Amin saudara. Musik aku gak ngerti untung ada si Dedi. Gak ngerti. Ini song, ini bagian punya urusan. Dia bilang mau Natal nanti mau diservis lagi semua. Gak ngerti ya. Kalau aku ada bisa, itu murni kemurahan Tuhan. Bisa bilang amin saudara. Selesai khotbah syukur ada single. Semalam kami udah mulai dibilang dengan tim pemuji, dengan satu permohonan, tapi Bapak juga harus menyiapkan diri tanpa perjanjian. Saya bilang kalau lagi khotbah kalian di atas supaya bisa lagu nyanyi. Misalnya nih kan, aku sebenarnya mau ajak nyanyi semua karena anugerahnya. Aku lagi minta si Epa Tumanggur ini bantu-bantu Bapak di belakang. Kalau dulu aku ada Ibu Mia kan di depan dia bantu nyanyi. Nggak bisa nyanyi. Harus banyak yang membantu. Bisa bilang amin. Karena itu semuanya saudara, teruslah kerja buat Tuhan. Bantulah, katakan amin saudara. Dia bukan karena kita mandi. Paulus katakan kalau dari kesanggupan aku gak bisa, karena menurut data Paulus itu pendek, matanya keruk, juli matanya, nggak mandi dia. Tetapi anugerah Allah melimpah-limpah. Bisa bilang amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan itu semua karena anugerah Tuhan. Dan hebatnya anugerah itu, kita yang miskin bisa dijadikannya kaya. Gak ada ampun. Amin. Kita yang sakit bisa disembuhkannya. Amin saudara. Yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Katakan haleluya. Kita mau akhiri itu hari ini. Kita bagaimana caranya untuk dapat kasih karunia? Singkat saja, boleh ya? Ada dua. Yang pertama, kita harus hidup rendah hati. Semua bilang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. 2, 3. Ya, tetapi kasih karunia atau anugerah yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan sama-sama kuat-kuat, Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sekali lagi bagian B 2 ya. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Pertama, anugerah itu bekerja waktu kita rendah hati. Saya mau dorong saudara, belajarlah merendahkan hati. Orang yang rendah hati itu mau mengakui salah, mau mengakui dosa. Banyak orang tak pernah mau mengaku salah, itu orang sombong. Kata kitab, Allah mengasihi orang yang rendah hati, tapi menentang orang sombong. Orang sombong itu orang congkak. Orang sombong itu orang egois, hanya mementingkan diri sendiri. Dia mau menang sendiri, mau keperluannya ada diurus, keperluan orang tidak perlu diurus. Saudara, kalau kita mau dapat anugerah Tuhan, hiduplah rendah hati. Mari kita merendahkan hati kepada Tuhan, rendah hati kepada pekerjaan Tuhan, rendah hati kepada jiwa-jiwa. Katakan amin. Bagi Tuhan terlalu mudah menyembuhkan orang. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata, sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk membuat usaha kita laris. Tangan Tuhan tidak kurang berkuasa membuat karir kita diberkati Tuhan. Dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang membuat engkau tidak mengalami anugerah Tuhan, kata ayat 2, ialah pertama kejahatanmu, kesombonganmu, keegoisanmu, gengsimu yang terlalu besar itu yang kita pelihara. Ada orang terlalu keras kepala, terlalu cukup, terlalu bersombong-sombong. Itu yang membuat Tuhan tidak bisa bergerak kepada kita. Karena itu saudara, mari kita rendahkan hati kita. Kata Mazmur pasal 2, sembahlah Tuhan
ciumlah kakinya. Bisa bilang amin, saudara. Ada orang pongah sekali. Ya, kalau ibadah selalu main HP dari awal sampai akhir. Dia bikin, kudengarnya, itulah orang sombong, saudara. Gak pernah kau dapat mujizat. Beri hati. Kita belajar berkata, muliakanlah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budi kita. Yang mengerti katakan amin. Kita beri tepuk tangan. Wah. Nah, kali ini kita rayakan dengan rendah. Kalau ada saksang, haleluya. Kalau lapet yang ada, haleluya. Bisa bilang amin, saudara. Ada baju baru, haleluya. Nggak ada baju baru, haleluya. Kita rayakan dengan iman. Singernya pandai nyanyi, haleluya. Nggak pandai nyanyi, haleluya. Kita mencintai dia seperti Yesus mencintai kita. Yang terakhir, yang kedua, kita nanti mau putar video, saudara. Yang kedua, bagaimana kita dapat kasih karunia Tuhan? Kita harus murah hati. Mari sama-sama murah hati. Kurang kuat 2-3 ya. Murah hati. Matius 5 ayat 7. Orang yang dapat kemurahan Tuhan adalah orang-orang yang mau hidup murah hati. Jangan kikir, jangan pelit, jangan ego. Ada orang angkat tangan pun dia pelit, buka suara pun pelit, terlalu kikir. Jangan. Kita rendahkan hati. Kita baca ayat 7 Matius 5. Ya, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh apa? Kemurahan. Sekali lagi 2-3 ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kasih karunia. Bisa bilang amin, saudara. Bukan kau murah hati? Masih ingat cerita pengemis tadi dapat berapa? 10 juta. Terus kalau kita panggil bapak yang kasih 10 juta itu, Pak sini. Bapak tadi masih upload ke pengemis tebal kali. Oh iya. Berapa Pak? 10 juta. Kenapa bapak kasih? Aku nggak tahu. Waktu kuliah dari kejauhan, memang dia pengemis. Tapi ku tengoknya dikasihnya 1 botol aqua kepada pengemis yang lain, katanya. Susah cari pengemis mau kasih 1 botol aqua. Betul atau betul, saudara? Waktu itu kulihat tersentuh hati. Maukah engkau dapat anugerah Tuhan? Hiduplah murah hati. Banyak orang terlalu kikir. Sebelum kita putar, pernah nonton SCTV? Ada cerita tolong itu, tolong RCTI, tolong kan ada anak-anak biasanya pakai baju sekolah, iya kan, baju sekolah yang menjual seragamnya lagi itu seragam bekas, atau yang dijual tempe, iya kan, seragam bekas. Dia datangi tukang parkir, Pak, mau beli Pak seragam sekolah, kenapa udah nggak makan Pak? Berapa itu? 100.000. Gila. Seragam 100.000. Udah bekas lagi. Nggak ada itu. Masa jual mahal kali? Gak mau, gak apa-apa kan. Dia pergi lagi. Tengoknya tukang ikan. Pak, maukah beli seragam bekas ini? Mau untuk uang sekolah? Enggak. Aku aja gak makan. Taruhlah membusuk kan. Pak, tolong Bapak. Yang dijumpai pendeta pula itu. Oh, kau mengganggu, kolektif aja gak sedap. Dan lihat Pak, tahu kan ada kisah gitu di televisi kan? Dan akhirnya saudara, ada seorang ibu tukang cendol, untungnya gak seberapa. Dia tanya, berapa mau kau jual deh, katanya. 100.000 Bu. Tapi jelek itulah Bu, kami mau makan, mau bayar uang sekolah. Ya udah. Diambilnya 100.000. Bukan karena ini harganya 100.000, bukan.
Karena dia berkemurahan. Kata kita, berbahagialah orang yang murah hatinya. Dia pasti dapat bonus kemurahan. Amin saudara. Akhirnya dia pulang, senang dapat 10.000, dapat 100.000. Biasanya nggak lama, cuma 1 menit. Datanglah, betul kan? Datanglah orang, dikasihnya lagi ini 3,5 juta. Betul kan gitu kan? Wah, Bu, Ibu kok kasih tadi? Iya, kasihan. Kasihnya 3,5 juta. Kadang-kadang dikasihnya 5 juta, kasihnya 10 juta. Saudara, 2 Tawari 9 ayat 16 berkata, mata Tuhan sedang menjelajah di seluruh bumi, sedang melihat orang-orang yang punya murah hati. Amin saudara. Tapi seringkali, jangankan ke pengemis, kolektif pun kita tak murah hati. Terus kita patahkan tangan dengan nyanyi kemurahan-Mu. Tuhan bilang kutunggulah. Ya kan? Kutunggu. Apalagi lihat Bapak, kalau salah contohnya maaf ya, boleh dilihat. Apalagi kalau kita di luar nyanyi kemurahan-Mu, sombongnya luar biasa. Bapak, waktu kita mau kemurahan-Mu, Tuhan bilang gini. Ngerti ya? Kita nggak diperdulikan Tuhan. Kita nangis, Tuhan, please Tuhan. Tuhan senyum saja. Dengar, tangan Tuhan nggak susah menolong kita. Memberkati kuliahmu tidak susah. Tapi hari ini belajar merendahkan hati. Amin. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat firman. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami berdiri, kami menadahkan tangan. Kami mohon kasih karunia-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu menjamah kami, memberkati kami dengan anugerah-Mu Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, hari ini kami rendahkan hati kami. Ampunilah setiap salah kami. Ajarlah kami hidup merendahkan hati kepada Tuhan, kepada jiwa-jiwa, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang susah Tuhan. Cabutlah segala roh kesombongan, roh yang tidak mau mengampuni. Cabutlah segala roh keangkuhan ya Tuhan. Biar Tuhan menjamah kami. Kami mau bekerja dengan rendah hati. Kami mau melayani dengan rendah hati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bernyanyi dan menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah kami. Hamba mohon yang lemah semua Kau kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan.